Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Syahrial selaku dosen pengampu pada mata kuliah TIK dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai keamanan cyber dalam dunia bisnis. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eugen Hatta Barani, kedua ada Ahmad Fauzi, yang ketiga ada saya sendiri Emanullah, yang keempat ada Arya Marcelendra, yang kelima ada Nadif Fahri Fahreza, dan yang terakhir ada Jordi Singh. Berikut ini adalah 6 materi yang akan dibahas pada pembahasan kali ini. Oke, langsung saja kita masuk pada apa itu keamanan cyber dalam dunia bisnis. Namun sebelumnya kita harus memahami dulu definisi cybercrime. Cybercrime adalah pelanggaran yang dilakukan di internet dengan menggunakan komputer dan juga jaringan teknologi yang disediakan oleh infrastruktur informasi dan juga komunikasi. Tingkat kepercayaan yang rendah terhadap aplikasi e-commerce adalah masalah utama yang dihadapi pengguna. Keamanan data kini menjadi masalah utama dalam manajemen dan juga pemeliharaan data. Pendaftaran data pribadi ke dalam sistem elektronik menyebabkan peningkatan penggunaan sistem elektronik apapun termasuk e-commerce. Oleh karena itu, keamanan internet menjadi semakin rentan dan mudah dibobol dan juga disalahgunakan oleh individu yang jahat. Jumlah kasus cybercrime di Indonesia dapat dibuktikan oleh 4.586 laporan yang diterima oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri dari Januari hingga Desember 2019 dengan kurang lebih 1.617 kasus. Dan yang nomor 2 adalah tentang penipuan online. Kebanyakan korban dari cybercrime ini adalah pengguna atau pelaku e-commerce, yaitu bisa pembeli atau bahkan penjual. Sedangkan cyber security ini didefinisikan sebagai suatu proses yang dijalankan untuk mempertahankan dan mengurangi masalah privasi, keintegritasan serta terhadap adanya fakta yang tersedia. Proses tersebut dapat menjaga sistem informasi dari segala serangan fisik dan juga serangan cyber. Masuk materi yang kedua yaitu ancaman cybercrime terhadap bisnis. Jenis serangan pertama yaitu ada serangan malware dan juga ransomware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tanpa izin ke sistem komputer. Salah satu jenis malware yang paling berbahaya adalah ransomware, di mana peretas mengenkripsi data perusahaan dan meminta tebusan agar data tersebut dapat dikembalikan. Lalu yang kedua ada phishing dan juga penipuan identitas. Phishing adalah metode di mana penyerang mengelabui karyawan atau pemilik bisnis untuk memberikan informasi sensitif seperti kata sandi atau data keuangan melalui email atau situs web palsu. Yang ketiga ada pertasan atau pencurian data. Data merupakan aset berharga dalam bisnis modern. Peretas seringkali mencoba mencuri data pelanggan, informasi keuangan, atau rahasia dagang perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam serangan lebih lanjut. Lalu yang keempat ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan DDoS bertujuan untuk membuat situs web atau layanan online kalian itu tidak dapat diakses dengan membanjiri server dengan lalu lintas yang berlebihan. Serangan ini menyebabkan gangguan operasional yang signifikan, terutama bagi bisnis yang bergantung pada layanan online seperti e-commerce dan juga perbankan digital. Lalu yang kelima ada insider threat atau ancaman dari dalam perusahaan. Ancaman dari dalam perusahaan seperti karyawan yang tidak puas atau mantan karyawan yang masih memiliki akses ke sistem perusahaan bisa menjadi resiko yang sangat serius. Mereka bisa mencuri data, menyebarkan malware, atau merusak sistem sebagai bentuk balas dendam atau untuk keuntungan pribadi mereka. Atas waktunya. Perkenalkan kembali, nama saya Nadif Fahri Fareza.
Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak cybercrime terhadap keberlanjutan bisnis. Yang pertama itu ada kerugian finansial yang besar. Jelas serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Biaya yang harus dikeluarkan meliputi pembayaran tebusan ransomware, investigasi forensik, perbaikan sistem, denda regulasi, serta kehilangan pendapatan akibat gangguan operasional. Yang kedua ada kerusakan reputasi dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Pelanggan semakin peduli terhadap keamanan data mereka. Jika sebuah bisnis mengalami kebocoran data atau serangan cyber lainnya, kepercayaan pelanggan bisa menurun drastis. Hal ini dapat berdampak pada loyalitas pelanggan dan menyebabkan hilangnya pangsa pasar. Yang ketiga ada gangguan operasional dan produktivitas. Serangan cyber dapat menyebabkan gangguan besar dalam operasional perusahaan. Misalnya serangan ransomware dapat mengunci sistem bisnis selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, sehingga menghambat produktivitas dan menyebabkan keterlambatan layanan kepada pelanggan. Yang keempat ada konsekuensi hukum dan regulasi. Banyak negara telah menetapkan peraturan ketat terkait perlindungan dan data keamanan cyber. Jika sebuah bisnis gagal melindungi data pelanggan dan terkena serangan cyber, maka perusahaan dapat menghadapi tuntutan hukum dan denda yang lumayan besar. Kepatuhan terhadap regulasi seperti GDP, GDPR, CCPA, dan UU Perlindungan Data Pribadi menjadi semakin penting untuk memastikan bisnis tetap beroperasi tanpa hambatan hukum. Yang kelima, ada persaingan yang tidak seimbang. Bisnis yang terkena serangan cyber mungkin kehilangan keunggulan kompetitif mereka. Jika ada data pelanggan atau strategi bisnis bocor ke tangan pesaing, bisnis bisa kehilangan keunggulan inovasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Eh, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yodi Sami. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perlindungan data pelanggan dalam bisnis digital. Yang pertama itu perusahaan itu mungkin dapat melakukan identifikasi. Identifikasi ini yakni menentukan jenis data yang dikumpulkan dan kemudian mengklasifikasikannya atau mengkategorisasi berdasarkan tingkat sensitivitas agar data yang kritis mendapat perlindungan yang lebih intensif. Lalu yang kedua ada penerapan teknologi keamanan seperti menggunakan enkripsi, autentikasi multifaktor, dan firewall IDS atau IPS. Enkripsi sendiri yakni melindungi data dengan mengubahnya ke format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi. Autentikasi multifaktor menambahkan lapisan verifikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data. Sedangkan firewall dan IDS atau IPS menggunakan sistem deteksi dan pencegahan intrusi untuk memantau aktivitas jaringan secara real time. Lalu yang ketiga ada kebijakan privasi. Kebijakan privasi ini terkait dengan pembangunan kebijakan privasi dan tata kelola data yang jelas, lengkap dengan prosedur standar operasional atau SOP yang memastikan data diproses dan disimpan sesuai dengan regulasi. Lalu yang keempat ada pelatihan tim. Pelatihan tim ini terkait dengan penyelenggaraan pelatihan berkala bagi karyawan agar memahami praktik keamanan terbaik serta risiko yang mungkin terjadi akibat kelalaian. Lalu yang selanjutnya yakni yang kelima ada backup data. Melakukan backup data secara rutin dengan cara mencadangkan data secara berkala untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi serangan siber atau kerusakan sistem. Lalu next. Di sini ada strategi tambahan dalam melindungi data pelanggan. Yang pertama yakni pembaruan sistem secara berkala. Jadi perbaruan sistem secara berkala ini untuk memastikan software antivirus, sistem operasi, dan aplikasi selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Sehingga keamanannya akan lebih terjamin. Yang kedua yakni melakukan audit dan pemantauan keamanan. Audit sistem ini secara teratur dan dengan menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan secara real time. Lalu yang ketiga yakni kepatuhan regulasi atau peraturan privasi.
di sini memastikan bahwa kebijakan pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data mematuhi peraturan seperti GDPR, CCPA, dan UU PDP, serta selalu transparan kepada pelanggan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait keamanan transaksi digital. Keamanan transaksi digital menjadi krusial seiring meningkatnya penggunaan layanan daring, e-commerce, dan dompet digital yang beresiko terhadap pencurian data serta penipuan cyber. Untuk mengatasinya, penyedia layanan menerapkan enkripsi data autentikasi dua faktor atau 2FA dan sistem deteksi anomali, sementara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI menetapkan regulasi guna melindungi data pengguna. Langkah-langkah ini bertujuan mencegah akses tidak sah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Namun, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada sistem yang disediakan oleh penyedia layanan, tetapi juga pada kesadaran dan kewaspadaan pengguna. Memastikan transaksi dilakukan di platform resmi, menggunakan kata sandi yang kuat, serta mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti notifikasi transaksi dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan data. Dengan kombinasi sistem keamanan yang canggih dan perilaku pengguna yang lebih waspada, transaksi digital dapat menjadi lebih aman dan terhindar dari berbagai ancaman cyber. Boleh next. Selanjutnya ada perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Di sini ada dua. Yang pertama itu ada hak konsumen dalam transaksi digital. Ada tiga, yaitu ada keamanan dan privasi data. Ini konsumen itu memiliki hak yang harus dijamin dalam setiap transaksi digital. Uh, Yaitu di sini ada perlindungan atas data pribadi mereka, termasuk informasi keuangan dan riwayat transaksi. Penyedia layanan digital wajib menjaga kerahasiaan data pengguna dan tidak boleh menyalahgunakannya tanpa izin. Yang kedua ada hak informasi yang jelas dan transparan. Sebelum melakukan transaksi, konsumen harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai harga, syarat, dan ketentuan, kebijakan pengembalian, serta risiko yang mungkin terjadi. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan menghindari penipuan. Dan yang ketiga ada hak atas penyelesaian sengketa dan pengaduan. Jika terjadi masalah dalam transaksi seperti barang tidak sesuai atau data tidak dikembalikan, konsumen berhak mengajukan pengaduan dan mendapatkan solusi yang adil. Penyedia layanan wajib menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan mudah diakses. Selanjutnya ada regulasi perlindungan konsumen di Indonesia. Ini diatur beberapa halnya, ada pada tiga hal di sini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha termasuk dalam transaksi digital. Jika konsumen dirugikan, mereka dapat menuntut ganti rugi atau melaporkan pelanggaran kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Selanjutnya yang kedua ada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Ini memberikan landasan hukum bagi transaksi elektronik dan mengatur aspek perlindungan data serta sanksi bagi pelaku kejahatan cyber. Selanjutnya yang terakhir itu ada peraturan OJK dan BI. Ini berfokus pada perlindungan konsumen dalam layanan keuangan digital seperti fintech dan perbankan elektronik, misalnya aturan mengenai transparansi biaya, keamanan transaksi, serta mekanisme pengaduan nasabah. Boleh next. Dan materi yang terakhir itu ada peran konsumen dalam menjaga keamanan dan haknya. Meskipun regulasi telah diterapkan, konsumen tetap harus proaktif dalam melindungi diri. Langkah yang dapat diambil meliputi memverifikasi kredibilitas penyedia layanan sebelum transaksi, membaca syarat dan ketentuan dengan cermat, serta menggunakan metode pembayaran yang aman. Selain itu, melaporkan kasus penipuan ke otoritas terkait penting untuk mendukung pencegahan dan penegakan hukum. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen dan penerapan regulasi yang kuat, transaksi digital dapat menjadi lebih aman dan adil bagi semua pihak. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan implementasi blockchain dalam transaksi bisnis. Nah, di era digital saat ini, bisnis semakin membutuhkan sistem yang aman dan juga efisien untuk mengelola transaksi. Salah satu teknologi yang menawarkan solusi inovatif tersebut adalah blockchain. Nah, blockchain itu sendiri adalah sistem pencatatan data digital yang bekerja seperti buku besar yang tidak bisa diubah atau dimanipulasi karena setiap transaksi yang terjadi harus diverifikasi oleh jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Adapun cara bagaimana kerja blockchain di dalam transaksi bisnis adalah dengan menyimpan data dalam bentuk blockchain yang terhubung satu sama lain dalam rantai.
Adapun dalam sektor bisnis ini, blockchain dapat digunakan untuk merekam transaksi, melacak pergerakan aset, dan mengelola kontrak digital. Dengan sifatnya yang terdesentralisasi, tidak ada satu entitas pun yang memiliki kendali penuh atas data dalam blockchain. Sebaliknya, semua peserta dalam jaringan memiliki akses versi yang sama dari data, yang membuatnya sulit untuk manipulasi atau mengubah informasi tanpa persetujuan dari mayoritas jaringan. Adapun berikut implementasi blockchain di beberapa sektor utama seperti yang pertama, perbankan dan keuangan. Blockchain memungkinkan transaksi keuangan yang lebih cepat, murah, dan aman dengan menghilangkan perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Transaksi dilakukan secara peer-to-peer dan dicatat dalam jaringan terdesentralisasi yang mengurangi resiko manipulasi atau penipuan. Adapun contoh implementasinya yang pertama yaitu JP Morgan Chase yang mengembangkan jaringan Onyx yang menggunakan blockchain untuk mempercepat transaksi antar bank dan mengurangi biaya transfer internasional. Yang kedua yaitu Ripple atau XRP yang memungkinkan pembayaran lintas negara dalam hitungan detik dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan sistem SWIFT. Yang kedua yaitu supply chain management atau manajemen rantai pasok. Blockchain memungkinkan pencatatan riwayat perjalanan suatu produk dari produsen hingga konsumen. Setiap perubahan harus atau pergerakan produk dicatat dalam blockchain sehingga semua pihak dapat melihat informasi dengan transparan. Adapun contoh implementasinya yang pertama itu adalah Walmart menggunakan IBM Food Trust Blockchain untuk melacak asal-usul makanan, memastikan kualitas dan mengurangi resiko pemalsuan. Yang kedua yaitu The Bears menggunakan blockchain untuk melacak asal-usul berlian guna memastikan bahwa batu mulia yang dijual tidak berasal dari zona konflik. Yang ketiga yaitu e-commerce dan pembayaran digital. Blockchain memungkinkan transaksi online yang lebih cepat, aman, dan transparan tanpa perantara seperti bank atau platform digital tradisional. Mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum sering digunakan dalam e-commerce berbasis blockchain. Adapun contoh implementasinya yang pertama yaitu Shopify dengan mengintegrasikan pembayaran mata uang kripto untuk mendukung transaksi berbasis blockchain. Yang kedua yaitu Overstock, salah satu raksasa e-commerce menerima pembayaran menggunakan Bitcoin melalui integrasi dengan sistem blockchain. Ya, boleh next. Yang keempat yaitu adalah real estate dan properti. Dalam bisnis properti, blockchain digunakan untuk mencatat kepemilikan tanah atau aset secara digital, menghilangkan resiko dokumen palsu dan proses administrasi yang berbelit-belit. Adapun contoh implementasinya yang pertama yaitu adalah ProPai adalah platform berbasis blockchain yang memungkinkan transaksi jual beli rumah dengan dilakukan secara digital tanpa perantara seperti notaris dan agen properti. Yang kedua itu Ubiquity menyediakan solusi pencatatan properti berbasis blockchain yang memastikan dokumen pemilikan tidak dapat dipalsukan atau diubah tanpa izin pemilik. Yang kelima itu adalah industri kesehatan. Blockchain digunakan untuk menyimpan dan mengelola rekam medis pasien secara aman dan transkripsi. Ini memungkinkan pasien dan tenaga medis mengakses data secara tepat tanpa risiko pemalsuan atau kebocoran data. Contoh implementasinya seperti yang pertama, medical chain memungkinkan pasien memiliki kendali penuh atas data medis mereka dan berbagi informasi dengan dokter secara aman. Yang kedua itu IBM Watson Health yang menggunakan blockchain untuk meningkatkan keamanan data efisiensi dalam pengelolaan data kesehatan. Dan yang terakhir itu di industri asuransi. Blockchain digunakan untuk memverifikasi klaim asuransi secara otomatis dan menghindari penipuan dalam industri asuransi. Teknologi smart contract memungkinkan pembayaran klaim dilakukan secara instan berdasarkan syarat yang telah disepakati. Contoh implementasinya yang pertama ada AXA meluncurkan visi platform berbasis blockchain yang secara otomatis membayar klaim asuransi penerbangan jika terjadi keterlambatan lebih dari batas yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu MedLife menggunakan blockchain untuk mempercepat proses klaim asuransi jiwa tanpa perlu intervensi manual. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada teman saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Marcelendra. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tren dan masa depan keamanan cyber dalam bisnis digital. Yang pertama, mengapa masa depan keamanan cyber semakin penting? Keamanan cyber dalam bisnis digital semakin krusial seiring dengan transformasi digital yang pesat. Ketika kita semakin terhubung melalui teknologi digital, potensi ancaman juga meningkat secara eksponensial. Jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat, dari smartphone hingga infrastruktur penting, menciptakan lingkungan yang rentan terhadap serangan cyber. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi seperti cloud computing dan Internet of Things, risiko yang terkait dengan keamanan cyber juga bertambah. Pentingnya keamanan cyber di masa depan tidak hanya terletak pada perlindungan data pribadi dan aset perusahaan, tetapi juga pada keamanan nasional dan ekonomi global.
Serangan yang berhasil tidak hanya dapat menghancurkan bisnis, tetapi juga mempengaruhi stabilitas negara. Oleh karena itu, pendekatan proaktif terhadap keamanan cyber menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko yang akan datang. Yang kedua yaitu evolusi ancaman cyber, dari serangan tradisional ke serangan canggih. Ancaman cyber terus berevolusi dari serangan yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Pada awalnya, ancaman seperti virus komputer dan malware dianggap sebagai gangguan kecil yang dapat diatasi dengan antivirus dasar. Namun, penjahat cyber kini menggunakan alat dan teknik yang jauh lebih canggih, seperti kecerdasan buatan atau AI, dan otomatisasi untuk melancarkan serangan yang lebih sulit dideteksi dan dicegah. Sebagai contoh, serangan phishing, yang dahulu hanya berupa email yang mencurigakan, kini telah berevolusi menjadi spear phishing yang sangat dipersonalisasi, di mana penjahat cyber menargetkan individu tertentu dengan informasi yang sangat spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman cyber akan terus berkembang, dan pendekatan konvensional terhadap keamanan tidak lagi memadai. Yang ketiga, transformasi digital dan dampaknya pada keamanan cyber. Transformasi digital telah mengubah cara bisnis beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Cloud computing, e-commerce, dan teleworking telah menjadi bagian penting dari operasi sehari-hari banyak perusahaan. Namun, di balik keuntungan ini muncul tantangan baru dalam hal keamanan. Penyimpanan data di cloud misalnya menghadirkan risiko keamanan baru jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, remote working yang semakin meluas akibat pandemi global juga memperbesar risiko keamanan. Karyawan yang bekerja dari rumah mungkin tidak memiliki perlindungan yang sama dengan yang ada di kantor, sehingga menjadi sasaran empuk bagi penjahat cyber. Hal ini membuat perusahaan harus memikirkan ulang strategi keamanan mereka untuk melindungi karyawan dan data mereka dalam lingkungan yang tersebar dan tidak terkendali. Selanjutnya yaitu tren keamanan cyber yang muncul di masa depan. Di masa depan, beberapa tren keamanan cyber akan muncul sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman. Salah satunya adalah peningkatan penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan machine learning untuk memprediksi dan mendeteksi ancaman cyber. AI dapat memproses data dalam jumlah besar dengan cepat, memungkinkan tim keamanan mendeteksi pola anomali yang mungkin menunjukkan serangan. Peningkatan kecerdasan buatan atau AI dalam keamanan cyber. Kecerdasan buatan akan menjadi tulang punggung banyak sistem keamanan cyber di masa depan. Dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan menemukan pola yang mencurigakan, AI dapat membantu organisasi mendeteksi serangan cyber sebelum mereka terjadi. Misalnya, AI dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang tidak biasa di jaringan, seperti upaya akses yang mencurigakan atau peningkatan penggunaan bandwidth yang tidak terduga. Namun, AI juga memiliki potensi risiko. Penjahat cyber juga bisa menggunakan AI untuk meluncurkan serangan yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Oleh karena itu, ada perlombaan antara pihak yang menjaga keamanan dan pihak yang mencoba merusaknya. Yang kedua, otomatisasi dan machine learning sebagai alat perlindungan. Otomatisasi akan memainkan peran penting dalam keamanan cyber masa depan. Dengan ancaman yang semakin kompleks dan jumlah data yang terus meningkat, manusia tidak lagi mampu menangani semua aspek keamanan secara manual. Otomatisasi memungkinkan proses perlindungan berjalan dengan lebih cepat dan efisien. Contohnya, sistem deteksi otomatis dapat merespon ancaman dalam hitungan detik, mengurangi potensi kerusakan yang diakibatkan oleh serangan cyber. Machine learning juga membantu dalam memperkuat keamanan cyber dengan mempelajari pola-pola ancaman dari waktu ke waktu, dan terus memperbarui kemampuan pertahanan. Dengan pembelajaran ini, sistem keamanan dapat beradaptasi dengan ancaman baru, dan mencegah serangan yang mungkin tidak terdeteksi oleh metode tradisional. Yang ketiga yaitu cloud security atau mengamankan data di lingkungan awan. Seiring semakin banyak perusahaan yang beralih ke cloud computing, keamanan data di lingkungan cloud menjadi semakin penting. Tantangan utama dalam cloud security adalah memastikan bahwa data tetap aman meskipun tersebar di berbagai server dan lokasi fisik yang berbeda. Perusahaan perlu memastikan bahwa penyedia layanan cloud memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat dan mematuhi standar industri. Namun, tanggung jawab tidak hanya berada pada penyedia layanan cloud, perusahaan juga harus melatih karyawan mereka tentang cara menggunakan cloud dengan aman, seperti mengenkripsi data sebelum mengunggahnya dan memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang memiliki akses ke informasi sensitif. Selanjutnya yaitu tantangan utama dalam keamanan cyber di era digital.
Yang pertama ada serangan ransomware yang semakin canggih. Serangan ransomware telah menjadi semakin umum dan merusak. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat peningkatan jumlah serangan ransomware yang menargetkan organisasi besar, seperti perusahaan kesehatan dan infrastruktur kritis. Serangan ini dapat melumpuhkan operasi bisnis, mengunci data penting, dan meminta tebusan yang sangat besar. Tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan adalah bagaimana melindungi diri dari serangan ini dan memulihkan data yang dienkripsi oleh penjahat cyber. Yang kedua adalah resiko IoT atau Internet of Things dalam keamanan cyber. Perangkat IoT mulai dari smart home device hingga mesin industri yang terhubung ke internet telah membuka pintu bagi ancaman baru. Setiap perangkat yang terhubung ke internet menjadi titik potensi serangan. Dengan miliaran perangkat IoT yang diproyeksikan akan digunakan dalam beberapa tahun mendatang, tantangan keamanan untuk melindungi perangkat-perangkat ini akan sangat besar. Masalah utama dengan perangkat IoT adalah bahwa mereka seringkali tidak memiliki lapisan keamanan yang kuat. Banyak perangkat yang dirancang dengan fokus pada fungsionalitas, bukan keamanan, sehingga mereka rentan terhadap serangan ke depannya. Kedepannya, produsen dan pengguna perangkat IoT harus lebih memperhatikan aspek keamanan. Keamanan jaringan 5G. Selanjutnya yaitu keamanan jaringan 5G dan teknologi masa depan. Jaringan 5G akan membuka era baru dalam konektivitas, memungkinkan kecepatan internet yang lebih cepat, dan kemampuan untuk menghubungkan lebih banyak perangkat. Namun dengan datangnya teknologi baru ini, datang pula tantangan keamanan baru. Jaringan 5G dapat menjadi target utama bagi penjahat cyber karena kapasitas dan skalabilitasnya yang besar. Perusahaan dan pemerintah harus bersiap untuk menghadapi ancaman baru yang muncul seiring dengan adopsi 5G. Ini termasuk memastikan bahwa jaringan 5G dilindungi dengan enkripsi yang kuat dan metode